So guys, selamat malam. Balik lagi bareng gue Arif dari 404 dan temen gue Noval dari 404. Oke, hari ini kita Akhirnya. mau ngapain nih? Ya, kita kayak episode pertama sih sebenarnya. Seperti biasa ya, kita akan biasa, menceritakan kita cerita cerita. horor atau kita mengundang narsum yang akan menceritakan cerita horornya di sini gitu ya. Tapi alhamdulillah nih, Apa akhirnya kita tuh? dapat narasumber. Ya kan? Akhirnya Setelah sekian lama nih. setelah satu episode Sampai episode. kita dapat juga narasumber kita ya kan. Benar. Oke. Gimana? Kita mau langsung manggil narasumbernya apa? Kita mau kasih sapa dulu ke penonton-penonton kita nih. Panggil dulu ya narasumbernya. Oke, benar. Oke, narasumber. Wih. Wes. Lewat tengah. Biar cepet coy. Ya, Sopan. cepat. Oke. Iya. Halo, Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, Apa kabar, baik, bro? baik. Halo guys, halo semuanya. Nah, tadi dari mana, Bang? Dari kantor biasa nyari Jumat kan, masih Ah. kerja sama orang jadi tetap ya seperti itulah. Nah, apa-apa Ya, ya. betul. Siapa tahu nanti bisa kerja buka kantor sendiri lah. Amin. Doakan. Lalu bisa kolaborasi ntar kira-kira. Kenapa? Siapa tuh bisa kolaborasi ntar kira-kira. Boleh, jadi Betul. kolaborasi. Amin. Seperti sekarang ini kolaborasi. Betul. kan. Betul. Oke, ini mungkin narasumbernya bisa memperkenalkan diri dulu gitu, asal mana. Nama gua Al-Fatih, gua asalnya dari Padang tapi besarnya di Jakarta. Nah, seperti apa namanya acara kali ini ya, podcast kali ini ya, benar gak? Betul, Kenapa betul. gua jadi kayak narsum jadinya ya? Iya, nggak apa-apa. maksudnya Narsum. 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 Kenapa gua jadi kayak pembawa acara jadinya? Enggak apa-apa. Enggak ya? Nggak apa-apa. Relax saya, relax. Oke. Maaf. Tapi kalau boleh jujur guys, ini tag kedua. Iya, karena tadi tag pertama ada kayak G-word gitu yang kayak terlalu sensitif gitu ya. Jadi kita Sensitif, mulai terlalu dua sensitif. kali tag nih. Saya masih Iya, takut Iya. gitu loh. Jadi, aduh, tolonglah rame yang nonton ini, kita udah Iya. effort nih 2 kali. Iya. Aduh, tolong Ngantuk guys. nih. Tolong banget. Pulang ke Depok habis Iya. ini. Iya benar. Soalnya udah jam 11:30 Bener, sih. jangan lupa Iya. di inilah share, like, and comment ya guys. Ya. Oke. Oke. Gimana ceritanya tuh? Ngomong-ngomong, sebentar. Oh iya, silakan. Tiba-tiba Mohon udah maaf, pindah mohon aja maaf, ini. mohon maaf. Bisa di spill dulu nggak ceritanya ke penonton nih? Spill banyak. Jadi ada beberapa tempat. Pertama rumah gua yang sekarang, kemudian rumah gua di Padang, kemudian di sekolahan gua dulu, ya kan. Jadi ada 3 tempat tuh, ya kan. Mungkin dari Di spill dikit. spill dikit ya. Hmm. Kita ada berbicara mengenai santet, kita ada berbicara mengenai hantu-hantu Indonesia, suara-suara tidak jelas, Baik. ya kan. Nah terus perilaku manusia yang di luar batas, di luar masuk akal logika manusia, banyak gitu loh. Jadi gue dimulai dengan cerita gue waktu kuliah. Oke. Dari gue kecil dulu kali ya biar Diam dulu. Sebelum cerita dimulai, seperti biasa kita nyatalin iya. ini dulu. Ya ini dulu, baru kita mulai ceritanya. Ayo. Mau nyalain? boleh. Silakan. Langsung nyalakan. Oke. Oke, Bikin Nyala kaget aja. lilin. Maaf guys. Dengan nyalanya lilin, kita dimulai. Oke. silakan dimulai. Jadi gue cerita dari gue kecil dulu ya. Jadi gue dari kecil itu gue nggak tahu kenapa banyak banget kejadian yang sebenarnya aneh gitu loh. Entah itu dari mimpi, dari apa yang gue lihat langsung, entah itu dari apa yang gue rasakan langsung, gue dengar langsung, dan gue rasakan langsung gitu loh. Nah jadi pertama itu gue ceritanya saat gue lagi di kamar bokap nyokap gue dan posisinya itu di belakang rumah, bagian belakang rumah kan. Nah di bagian belakang rumah itu kan kamar, nah terus ada jendela langsung ada ke bagian belakang itu luas untuk tempat nyuci piring, nyuci baju, dan ada dapur juga di sana. Nah di sana itu gue melihat bokap gue. Kenapa gue bisa tahu bokap gue? Karena di situ laki-laki selain gue itu ya bokap gue, dan yang gue lihat waktu itu adalah laki-laki. Dan dia pakai kaos kutang, celana pendek biru, gue masih ingat banget itu. Padahal itu kejadiannya udah ya 25 tahun yang lalu, tahun 2000 itu kejadiannya, gue ingat banget. Masih umur 5 tahun umur gue waktu itu. Nah jadi waktu itu gue sedang tidur-tiduran di kamar bokap nyokap gue, lagi leha-leha itu di hari Sabtu seingat gue, Baik. hari libur karena itu kejadiannya pagi menuju siang lah gitu kan.
Nah di saat itu gue melihat ke arah tempat cuci baju dan cuci piring itu, ada bokap gue lagi membungkuk, sedang kayak ngocok-ngocok baju gitulah. Itu di WC. Enggak, jadi kayak kayak tempat terbuka. Nah terus situ ada ember gitu. Oh kayak daerah belakang rumah buat dia biasa buat Kayak cuci gini lah lah, ya. kayak gini lah, kayak gini. Oh, oke, Tapi oke. nggak ada pohon aja, bedanya itu. Oke. Pokoknya ada pohon kan ada hantunya gitu kan. Oke. Nah terus waktu itu di sana gue ngeliat bokap gue itu sedang nunduk terus nyuci baju gitu kan. Nggak tahu kenapa di saat yang bersamaan gue pengen ke ruang tengah. Gue ke ruang tengah dan lu semua tahu gak apa yang gue lihat saat gue di ruang tengah? Apa tuh? Gue melihat bokap gue sedang mencuci lagi, sedang menonton TV gitu. Sinetron. Gue nggak tahu, gue lupa gitu karena FTV waktu itu belum ada. Oh, oke. Ya, karena bokap gue suka nonton FTV by the way. Nah terus waktu itu bokap gue lagi nonton dan gue nanya tadi abis dari belakang ya, bokap gue dengan santai ngomong enggak kok nggak dari belakang gitu. Dan gue kalau misalnya gue mikirnya itu bohong ya, harusnya bokap gue waktu itu tangannya keadaannya basah karena lagi nyuci waktu itu yang Oh gua lihat. betul. Tapi ini enggak, bajunya kering, celananya kering, tangannya kering. Dan kalau misalnya untuk ngelap itu nggak mungkin secepat itu karena gue saat melihat bokap gue sedang mencuci, saat bokap gue sedang mencuci yang gue lihat itu, gue langsung ke ruang tengah. Jadi nggak ada jeda waktu untuk bokap gue tuh bisa berpindah dalam waktu yang sangat-sangat cepat itu gitu loh. Oke. Dan itu ya udah. Jadi dan gue ngerasa kayak oke lah biarin aja gitu, mungkin waktu kecil gue kayak nggak peduli amat gitu loh. Dan gue belum ada pikiran sepanjang itu juga gitu. Tapi setelah sekarang gue pikir kok aneh gitu loh. Nah terus gue sering ketindihan juga waktu kecil, sering ketindihan. Nah terus tidur suka ditarik kaki gue. Siapa narik? Nggak tahu. Itu di rumah Depok masih. Di rumah Depok. Oke. Gitu. Untuk yang narik atau enggaknya, iya pasti tahu dong. Kalau enggak mungkin gue ceritain di momen seperti ini gitu loh. Nah terus jadi ceritanya waktu itu gue sedang tiduran, bukan tiduran ya, lebih tepatnya udah tidur gue. Itu posisinya di sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, gue ingat banget. Dan itu gue waktu itu sedang tidur di ruang tengah dan gue ketindihan. Oke. Ya, ketindihan. Gue benar-benar nggak bisa bergerak, badan gue merem, gue tetap merem tapi ya memicingkan mata gitulah, bisa melihat tipis-tipis gitu. Dan lo tau semua apa yang gue lihat waktu itu, ada sosok ya hitam berbulu bermata merah sedang dudukin gue dengan ketawa yang tebal suaranya. Gitu. Suaranya begitu ya? Iya, kayak gitu. Kayak Ya. gitu. Ya terus reaksi lu pada saat itu apa tuh? Gak bisa ngapa-ngapain, soalnya nggak Nge-freeze bisa aja? gerak. Iya nge-freeze, karena nggak bisa Oh, gerak. karena juga. ketindihan ya konteksnya. Iya, konteksnya ketindihan. Gua Itu nggak di bisa umur berapa ngapa-ngapain. tuh? Ya mungkin SD kelas 3 lah, Oke. kelas 3. Dan ya udah, kayak setelahnya gua ketindihan kayak gitu, gua langsung sebentar. Kenapa bang? Ya, kuping gua bener-bener gua nggak tahu apa itu. Wih, Oke. Nah terus gua langsung ya merinding atau bentol-bentol digigit nih, merinding belum merinding ya. Nah, terus gua langsung ke kamar bokap nyokap gua karena waktu gua masih kecil kan gitu. Kemudian cerita udah gua beranjak dewasa, ini ceritanya saat rumah gua masih dalam bentukan yang lama ya. Dan tadi yang kejadian tadi juga masih bentukannya lama. Dan ini terbawa sampai gua kuliah, bentukan rumah gua tuh. Jadi rumah gua itu selalu gua tinggal dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena bokap nyokap gua dan gua itu sekolah dan kerja di Jakarta. Termasuk gua juga kuliah di Jakarta. Makanya gua itu rumahnya itu selalu ditinggal dari pagi. Bokap nyokap gua masuknya pagi, otomatis berangkat tuh dari jam 5. Karena rumah gua di Depok. Ke Jakarta waktu itu makan waktu karena belum ada tol waktu itu, ya kan. Udah akhirnya gua sama bokap nyokap gua selalu ninggalin rumah dalam keadaan kosong, dan waktu itu pembantu ada tapi cuma setengah hari doang, jadi sisanya kosong.
ya paling pembantu cuman masuk jam 10 pulang jam 11 jam 12 Oke. ya kerja macam-macam apa itu kan kayak gitu kan. Nah terus ya udah, jadi ceritanya waktu itu gue sedang pulang dari kegiatan gue waktu itu kuliah. Ini kejadian tahun 2015-2016. Di saat itu gue posisinya ngantuk kayak sekarang nih, gue ngantuk ya. Wajar ya, udah hampir Udah, tapi demi kalian, malam ya. demi kalian Dan gue viewers kita ini yang tercinta. viewers ya, 1, 2 orang, 10 orang kita udah senang. Ya, subscribe guys. kawan-kawan mengasih uang buat kami ya. Ya, termasuk saya nanti. Iya, makasih ya. Makasih bang. Ya, jadi kayak sebentar. Nah, terus waktu itu posisinya gue sedang ngantuk dan gue buka pagar. Waktu itu gue mencium aroma bunga melati, tapi gue nggak menghiraukan. Itu kan, mencium aroma bunga melati dari mana? di pagar, karena kan posisinya gue baru mau buka pagar kan. Tapi daerah situ emang ada pohonnya. Ada. Ya udah, berarti emang dari situ dong. Iya, oke dari situ kan. Ya udah. Cuman kan feeling gue udah nggak enak gitu kan. Dan gue waktu itu masuk ke rumah, gue biasa, gue bersih segala macem, cebok segala macem, cuci muka. Itu gue di WC yang tidak pernah gue pakai, dan orang-orang rumah gue nggak pernah pakai itu selama belasan tahun. Jadi di rumah tuh ada 2 WC, satu WC yang sering gue pakai, satu lagi WC yang belasan tahun nggak dipakai ini, dan udah jadi semi gudang gitulah. Nah kenapa gue waktu itu gue bersihnya di WC itu? Karena WC yang biasa gue pakai itu waktu itu lagi dibenerin, lagi direnovasi. Ya. Nah, saat gue lagi cebok-cebok, asik bersih-bersih segala macam, tiba-tiba dari kuping kanan gue ada yang teriak, "Woi!" Oh, Kenceng Woi. banget. Suara kayak gimana? Demi Allah. Suaranya gue nggak tahu itu suara cewek atau suara cowok. Yang penting suaranya, "Woi!" gitu kenceng banget. sama-samar lah ya suaranya, saya cowok ya. Tapi kenceng banget. Nggak sama-samar juga. Tegas, Jelas suara banget, tegas jelas gitu. banget, tapi tegas. Tapi gue nggak tahu itu suara cewek atau cowok gitu loh. Oke. Sulit jelaskan gitu loh. Kalau cewek kan agak pekak gitu ya suaranya. Kalau ini dibilang tebel enggak, dibilang nggak tebel juga enggak gitu loh. Standar gitu, kita nggak bisa bedain. Nah, gue mikirnya itu nyokap gua. Nyokap gua dari ruang tengah. Tapi pas gua tanya ke nyokap gua bilangnya nggak pernah nggak manggil gua, dan buat apa juga manggil. Dan logikanya itu suara benar-benar di samping kuping gua, Pak. Benar-benar di samping gua banget kuping gua persis. Jadi suara tuh benar-benar jelas kayak ditirakin samping. Ya udah, gua waktu itu takut, worry gitu. Bukan takut sih, lebih kaget, shock aja sih waktu itu kan. Nah, terus kemudian pas pandemi nih ditanya nih, pas pandemi itu sekitar 2020-2021 lah ya. 2020 ada sepupu gua di situ, ada saudara gua cewek, dia Kita masuk kenal. ke Kita kenal gitu kan. bukan, beda Itu orang. ini masih di Depok ya? Depok masih Oke. di Depok. Posisinya rumah itu waktu itu lagi direnovasi, ya. Dan waktu itu gue sedang tidur di kamar gua, dan waktu itu posisinya adalah saudara gue ini buka pintu di kamar gua, ya, dan dia melihat ada sosok hitam berdiri di atas meja gua. Kenapa gue bisa tahu? Karena besok paginya saudara gue ini cerita ke gue, "Bang, aku semalam melihat sosok bukan bayangan, katanya sosok ada orang hitam tinggi berdiri di atas meja abang." Gitu. Oh yaudah biarin aja, gue bilang kayak gitu. Ada parasnya gitu. Nggak ada, Nggak, emang kayak hitam aja gitu, hitam aja gitu. Sopan juga deh di atas meja ya. Iya sopan. Sopan sekali. Sopan. Tapi sebelumnya lo pernah ngeliat sosok itu nggak? Apa belum? Nggak pernah. Emang saudara lu tuh yang ngasih info ya. Iya. Dan gua nggak tahu ya apakah ada kaitannya sama yang nindi gua tadi. Oke, bener. Anjing merinding gua. Gua nggak tahu, tapi yang pasti sosoknya hitam dan nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Nah, lama juga setannya berarti ya, kalau kayak gitu ya. Itu dia makanya. Dari 2010 ke bawah ke sampai 2020. Nggak pulang setannya. Iya, nggak pulang-pulang. Nggak punya rumah dia. Emang di rumah dia. Numpang-numpang lagi, minta izin. Kayak itu ya. Ya, jadi nggak jadi. Masuk ke 285 memasuki perkaraan rumah orang lain. Ya betul. 385 atau 3285 tuh, gua lupa. Siap. Betul tadi bang.
Nah terus udah kan, habis itu selanjutnya 2021 ini nggak gua ceritain di tag pertama tadi. Oke. Nah, menarik nih guys, apa ayo? Jadi ceritanya waktu itu gua lagi di kantor ya. Kantor yang daerah mana? Di daerah di deket Pak, gue lupa namanya. Jadi bilangan mananya deh? Deket ini, Kebayoran kali ya? deket Pasar Santa. Oke. Dekat Pasar Santa. Waktu itu gua lagi di kantor. Malam-malam sendiri jam 8 atau nggak jam 9. Malam. Gua iseng, tau gak lu gua iseng ngapain? Muterin yang Serungi. Oke. Pakai speaker gua gedein. Itu gua sendirian di kantor malam-malam. Gua di saat bersamaan gua mesen Gojek, mesen GoFood, mesen makan. Itu konteksnya lu nginep apa gimana di kantor? Kagak, gua nanti jam 10 gua pulang. Oke. 10 malam pulang gua. Ini kejadian jam berapa berarti? Jam 8, jam 9. Oke. Jam 9 lah kalau nggak salah. 9, gua. oke. 9 kan. Nah, waktu itu posisinya gue sedang muter naik Serungi kan. Gue udah mesen GoFood. GoFoodnya biasanya kalau misalnya udah nyampe nelfon kita. Oke. Iya kan. Ini posisinya pas saat dia nelfon, Lang Serunginya ini nggak terkoneksi sama HP gua ya, Lang Serunginya ya, tapi terkoneksi sama komputer. Oke. Oke, nggak ada kaitannya sama HP gua. Saat gua matiin Lang Serunginya, gua angkat telepon Gojeknya. Tau gak apa yang gua denger? Suara Lang Serungi di HP gua, Pak. Serius? Serius. Demi Allah. Oke. Pas lu angkat teleponnya tuh? Suara kayak orang nyinden gitu loh. Dari telepon lu ya? Dia telepon gua. Itu lu sendirian di kantor? apa Sendirian di kantor. Oke. Nah, terus pas gue bilang, halo Pak, langsung suara bawah gua, Pak. Oh iya, saya udah di bawah. Ya, gue langsung bawa ke bawah. Merinding gue. Sama. Oke. Berarti setelah itu udah aman tuh? Setelah Aman. Udah aman. Setelah itu gue makan kayak biasa. Dan gue lanjutin muter Serungi lagi. Lanjutin lagi tuh. Lanjutin lagi. Masih dilanjutin ya? Masih lanjutin. Oke. Gitu. Cuman ya cukup shock juga tadi kayak kenapa bisa nyambung ke HP gitu, ke aplikasi Gojek gitu. Nah terus gua cerita lagi itu mungkin flashback ya. Sorry ya cerita agak berantakan ya, tapi ini flashback lagi pas nyokap gua itu dia di tahun 88 atau 89 ya, itu di Padang rumahnya gitu. Saya lagi di Padang, kemudian waktu itu di belakang rumah gue yang di Padang itu ada kayak semacam kali gitulah, semacam kali yang nanti dia bermuara ke laut. Oke. Dan di kali itu ada banyak semak-semak yang hutan-hutan itu loh. Nah, nyokap gua malam-malam jam 7 jam 8 mandi di sana. Lu kenapa tuh dia mandi malam-malam di situ? Nggak tahu, bisa aja kali. Emang sering? Dibilang sering kayaknya enggak juga gitu. Tapi gua nggak tahu kenapa waktu itu nyokap gua lagi Pengen mandi di sungai itu? iya bersih-bersih lah, Iya. bersih. Ya, karena bersih waktu itu kan. Oke. Nah, terus ya udah akhirnya Udah dulu ketawa. ya gue tiba-tiba kepikiran tadi lu ini pas mau nyalain ini lilin anjing. Udah ya, lagi distract nih guys. Maaf guys. Maaf. Gue orangnya emang susah fokus. Nah terus tadi sampai mana tuh kan gue susah fokus orang. Malu mandi di sungai. Mandi di sungai kan. Nah mandi di sungai. Bobo udah bersih kan badannya kan Bobo. Nah sama bokap gua kan. Pagi-paginya pas mak gua bangun, mak gua ngeliat punggung bokap gua tuh udah penuh dengan cakaran. Dia berantem apa gimana tuh orang tua lu? Enggak lagi berantem. Oh. Nah, terus pas ditanya, kok punggungnya banyak cakaran? Iya dicakar sama kamu. Wih. Dan posisinya bokap lu tuh sadar pada saat dicakar. Iya gimana nggak sadar lagi bangun dicakar tuh kalau bisa dicakar. Tapi udah sempat jangan gitu. Wah itu gua nggak tahu deh. Apa dibiarin aja gitu kan? Biarin aja. Gatel gitu kan. Sekalian digarukin gitu ya. Digarukin. Lihat kalau dari punggung ya. Aduh, ayo. Terus? Terus ya udah lanjut kan. Gua sambil minum dulu ya. Aus Boleh. Boleh bang. Minum silakan. Ini gue lihat dulu ya, ini apa sih? Bang kita habis lagi guys. Waduh. Tolonglah subscribe lah. Subscribe biar kita Biar kita bisa beli pangsit lagi nih guys. Aduh. Iya, bukan muluk-muluk lah beli aku aja nih habisnya gua nih. Biar kita kasih narasumber kita minuman juga kan. Iya. Wah, boleh. Masa bawa sendiri. Johnny Sakua. Bener.
Cleo deh, Cleo. Ya boleh Cleo dah. Amedi Ya, sama Cleo sponsor ya. Nah, support ya. Nah, terus tadi sampai mana tuh? Nah, cakar-cakar. Hmm. Ada lagi ceritanya nyokap gua. Di saat posisinya sedang tidur di depan TV yang dimana TV-nya itu lagi muterin dunia lain. Kalau misalnya lu kelahiran tahun 90 pasti lu tahu namanya acara dunia lain. Dunia lain sama masih di dunia lain dong. Ya. Sebelum Ya kan? masih dunia lain ya. Nah, dunia lain ya, hari panca. Ya. Ada Mr. Tukul jalan-jalan. Ah ya bisa Oh, betul. iya. Itu ya sama silet dulu kan acara misteri kan. Iya lagi ada Pasti satu yang siang itu ya. Iya. Iya, benar. Silet itu dulu sebenarnya bukan acara gosip guys, tapi dia acara misteri. Gitu ya. Iya, for your information-nya guys buat yang Gen Z atau Gen Alpha tuh ya. Ya, Mungkin Gen Alpha juga nggak tahu kalau silat itu apa. baby boomers ya. Ya tahu itu. Ya. Cek aja cek. Gentry check ya itu. Muah. Ada bibirnya gitu ya. Iya, itu kiss, itu kiss. Oh, itu kiss. Ada Iya, lagi. iya, Ada. ada. Cek Ada. aja. Itu di Indonesia, di Indosiar itu ada. Kiss. Kisah informasi seputar selebritis. Muah. Nah, gue inget banget itu. Nah, terus Ntar guys, ambil air dulu guys. iya. Habis air. Oke, lanjut ya. Lanjut nih. Lanjut. Mau lanjut. Nah, terus tadi sampai mana gue lupa ceritanya. Dunia lain. Oh, dunia lain ya. Jadi saat itu nyokap gue lagi tidur di depan televisi dunia lain itu. Lagi nyala. Lagi style dunia lain. Ya. Nyokap gue itu posisinya lagi tiduran sambil dicetek-cetekin rambutnya tuh sama pembantu gue kan. Mungkin kalau misalnya orang tua kan suka tuh palanya rambutnya dicabut-cabut biar bunyi cetek gitu. Oke. Nah, saat lagi tidur nyokap gua sambil dicetekin itu tiba-tiba nyokap gua kayak bangun itu matanya melotot nyekek pembantu gua. Wih. Kamu ngapain saya? Lanjut. Kamu ngapain saya? Kayak gitu. Itu keadaan nggak sadar. Karena nggak sadar, tapi matanya melotot gitu loh. Keadaannya melotot matanya. Nah, for your information, nyokap gua itu dia tidak ada gangguan sleep walking atau apa, paling sleep apnea. Sleep apnea itu adalah ngorok, paling itu doang. Gangguan tidur lah ya. Iya, tapi kalau misal sleep walking ataupun beraktivitas saat tidur nggak ada. Kenapa? Karena iya terjadinya tuh di saat setelah melakukan hal-hal aneh, misalnya kayak tadi habis mandi dari sungai lah. Nah, terus acara dunia TV lain, dunia lain di TV lah segala macem, baru kayak gitu. Setelah dicekek itu ART lu gimana? ART gue Ada waktu perlawanan itu kan? kayak ada perlawanan, ibu sadar bu, ibu sadar bu gitu. Tapi nyokap gue tetep nyekek, nggak, terus akhirnya langsung tidur atau langsung gimana, gue nggak tahu lah. Oh, diceritain, kayaknya langsung tidur deh, soalnya nyokap gue nanyain paginya gitu, ditanyain dan nyokap gue nggak ingat gitu. Ditanya nih gimana? Bu, semalam ibu kenapa bu kok nyekek saya? Hah? Nyekek kamu? Emang saya nyekek kamu? Kapan nyekek kamu gitu? Kata nyokap gua kan. Semalam ibu pas ketiduran, oh saya nggak ingat gitu. Apa tuh guys? Mangga guys. Oh, Kenayan panen. ya. Terus apa lagi nih ceritanya Tapi ya? kalau dari cerita lu soal nyokap lu tadi, yang nyakar bokap lu, yang nyekek ART lu, ada indikasi kalau dia kena santet guys? Black magic tanda kutip. Pernah, tapi itu nggak berkaitan langsung. Nggak berkaitan langsung. Tapi kalau kena santet mungkin ya, karena nyokap gua ada yang nggak suka. Nah, terus waktu itu posisinya tangannya ini ya, dia itu kayak semacam bisul tapi nggak ada matanya. Tahun berapa itu timeline-nya? Timelinenya itu tahun 2003-2004 kalau nggak salah gua. Pas gua masih kecil. Dibawa ke RSPP, kagak bisa sembuh, dokternya udah nyerah. Jadi kayak nggak ada diagnosanya itu kenapa gitu? Nggak ada, ya udah dikasih salep biasa aja gitu loh. Oke. Buat anti inflamasi biar nggak radang, soalnya kan meradang dia warna merah gitu kan. Nah, terus dibawa ke orang pintar itu di daerah Sukabumi atau daerah mana itu gua lupa. Jauh banget ya? Jauh banget, iya. Biasa kalau di cerita-cerita horor kayak gitu kan. Iya bener sih, berangkat Tuh. malam-malam gitu ya. Tapi memang benar kejadian Bener. seperti itu. Malam-malam juga berangkat ya? Malam-malam juga. Nggak nipu-nipu deh ya? Gak nipu-nipu, Nggak tapi nipu. emang seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita selama ini dengerin cerita horor
ceritanya kayak mirip-mirip gitu, iya memang seperti itu gitu loh. Oke. Nah, jadi malam-malam dibawa ke orang pinter, dikasih tumbuh-tumbuhan yang ditumbuk-tumbuk gitu. Gua nggak tahu tumbuhan apa gitu kan. Terus ditempel aja di tangan, terus langsung kempes. Woi, Langsung kempes. Berapa Berapa hari dokter? kempes itu? Hah? Berapa hari kempes? Langsung. Oh enggak, hitungan bulan. Oh. Hitungan bulan. Tapi maksudnya bisa ada progresnya. Sembuh lah ya. Iya, Iya, sembuh. oke. Ke dokter malah nggak ada progres sama sekali. Iya, sama satu lagi ada cerita. Ini nggak gua ceritain juga di yang Oh, iya. pertama tadi. Oke. Eksklusif. Eksklusif. Kejadian di Bogor. 404. Kolektivo. Ya, ini ceritanya di Bogor. Waktu itu gua kecil. Gua kan orangnya kan Badung ya, kecil ya. Orangnya nggak bisa dikasih tahu, pecicilan, nggak bisa diam segala macam, suka ngilang, suka jalan-jalan segala macam, suka nyasar gitu kan, suka begajulan gitu. Nggak tahu tempat lah gitu. Oke. Jadi waktu itu gue lagi datengin ke rumah saudara gue yang lagi di Bogor waktu itu untuk dia nikah kalau nggak salah gue, seingat gue dia nikah. Oke. Gue datang dan di dekat rumahnya itu ada kuburan. Ya, kalau orang dulu tuh bilang apa sih kalau ada kuburan yang ditunjuk? Oh iya, paham. Tahayul zaman dulu lah ya. Tayo tahu kan? Iya. Gue tunjuk kuburan. Oke. Maghrib saya. Hah. Maghrib gue tunjuk kuburan. Lu tau apa yang terjadi? Tangan gua ya, kena tai kucing. Gimana apa lu ini Jetek? Ngapa? Gimana caranya tangan lu bisa kena tai kucing itu gimana coba? Jadi gua kan habis nunjuk kuburan kan. Terus gua duduk di teras rumah orang. Ternyata tangan gua nginjek tai kucing. Itu bukan karena nunjuk, karena lu duduk di teras rumah orang nggak bilang-bilang. Ya, tapi kan kenapa bisa kebetulan habis nunjuk kuburan terus langsung ngasih tangan gua. Bau banget anjing. Benar. Walaupun gua pecinta kucing tapi gua juga nggak mau tangan gua kena tai kucing Iya, gitu. Tapi benar. ngomong-ngomong soal kuburan, gue juga ada cerita sih dari bokap. Ya, waktu kita ziarah ke rumah, ke makam apa? Kerajaan Solo. Oh iya. Kan dari peraturannya nggak boleh foto kan. Difoto lah tetap sama dia. Terus pas dicek, hitam pak. Apa hitam? Gambarnya hitam, nggak ada gambar kuburannya. Serius lu? Iya. Terus habis balik dari Solo ke Jakarta, berapa hari kemudian kameranya langsung hilang. Itu ada gua nggak? Nggak ada. Udah zaman gua kuliah lah 2019. Oh, baru-baru lah berarti ya. 2019. Gitu deh. Lanjut lagi, Bang. Oke, lanjut. Oke. Nah, itulah. Jadi nggak boleh nunjuk kuburan sembarangan guys. Kalau enggak nanti kena tai kucing. Nah, terus cerita selanjutnya itu di saat gua di kampus gua nggak pernah mengalami cerita yang serem gimana. Mungkin di sekolah lo SMA, SMP gitu ada? Ah iya, di sekolah gua pernah. Di sekolah gua itu pernah gua ngeliat kunti. Jadi waktu itu kalau misalnya lu tahu ya, sekolah gua itu di dekat Mabes Polri. Daerah Asia Afrika ya. Enggak Oh, bisa enggak. Asia Afrika. Jalan Sisingamangaraja. Oke. You know lah gitu kan. Ya kan? You know Yang guys. Jakarta pasti tahu lah ya, di mana sekolahnya ya. Jaksel. Ya. Nah, terus waktu itu kalau misalnya mau ujian ya, biasanya suka nginep buat tahajud rame-rame. Ya kan? Suka tahajud Emang rame-rame. udah kulturnya kayak gitu tuh. Kulturnya kayak gitu karena namanya aja yayasan pesantren bla 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 bla. Jadi Al Maida. Al-Maida ya. Ahok. Guys, gua nggak ikutan. Nggak ikutan. Jangan sampai jadi tag 3 nih. Iya. Deh, ayo udah lanjutin. Tapi karena Bung Valdi ngomong, gua nggak Udah. bisa mau lanjut. Iya udah. Oke. Gua nggak ikutan. Nah, Yo. ayat berapa sih itu? Lupa lagi gue. Gal Maida deh. Anjing. Nah terus lanjut. Habis itu kan 75 ya? Berapa sih? Lupa gue. Udah lanjutin. 50-an ya, 50-an. Pulang Iya, ya, maaf. Ntar bulan depan kita ke Monas ya guys. Oh iya. Iya. 2 Desember. Yang jalan kan? Iya. Beli, ya. Beli ini oleh-oleh. Bener. Iya. Baju. Foto pegang Monas, foto pegang Monas. I Iya, love foto Jakarta. pegang Monas. Iya. Nyari Pokemon gua zaman Iya dulu. benar. I love Jakarta, baju I love juga. Jakarta. Ya. Oke. Terus Sisingamangaraja. Jadi ceritanya waktu itu nginep lah kan, lagi tajudan tuh kan. Nah ini kan anak-anak SMA, SMP itu kan masih badung-badung lah ya SMA itu kan. Nah
posisinya waktu itu ada 2 gedung nih, ada gedung baru, ada gedung lama. Sekolah gue yang gedung lamanya, ya kan. Iseng-iseng lah waktu itu sebentar. Ya, iseng-iseng gue ke gedung yang baru. Dan itu posisinya gue ke lantai 4 langsung. Tapi gedung baru dan gedung lama itu jauh nggak lokasinya? Enggak, jangan nyampe. Oke. Nggak nyampe 2 menit juga udah nyampe. Oke. Lu kok tahu nggak, kalau misalnya orang Cina ya, orang Tionghoa ya, angka 4 tuh angka apa sih? Sial. Ya. Sial. Gue ke lantai 4 waktu itu. Nah, gue ke lantai 4, gue lewat tangga darurat. Pas gue buka tangga daruratnya, gue ngeliat kuntilanak. Serius? Di tangga darurat. Bukan, di seberangnya. Jadi ini tangga darurat, gue buka pintu, aula. Nah terus di ujung sana tuh Di ujung ada, aula tuh ya? hah? Di ujung aula? Ya, di samping aula lah Hmm. ibaratnya. Di aula tuh ada kayak jeruji-jeruji gitu buat penghalang biar orang yang lewat tangga tuh nggak jatuh ke samping gitu. Iya, paham. Nah, kuntilanaknya itu nyantol di jeruji itu. Posisi Sakut gimana? ya? Gua nggak ngerti kesangkut atau nempel atau Sian gimana, ya? kayak Spiderman gua nggak Oh. ngerti apaan tuh. Nah terus udah kan, Emang kuntilanak beneran? gua nggak tahu lah apakah itu halusinasi gua atau gimana, tapi yang pasti gua ngeliatnya ada putih terus ada kayak semacam rambut gitu. Oke. Ya kan. Nah terus udah habis itu lanjut ke lantai 8. Gua kayak menghiraukan aja gitu. Lantai 8 ya udah, lantai 8 tuh memang tempatnya serem. Ini posisinya ramean. Namanya Oke. ada 20 anak kan, 20 orang lah. Ya. Ya udah, langsung gua ke atas. Udah, kayak gitu selesai. Di lantai 8 nggak ada apa-apa tuh? Gak ada apa-apa. Tapi teman gua katanya ngeliat pocong, tapi gua bodo Oke. amat lah katanya. Nah, yang cerita menyeramkan lainnya tuh ada di baru-baru ini. Baru-baru ini? Baru-baru ini. Baru ini. Tahun? Tahun 2025. Oke. Jadi ceritanya gue di Kalimantan. Oh, oke. Jadi gue lagi ada case itu di Perjalanan Kalimantan. dinas lah ya ke Kalimantan. Kalimantan. Dan itu gue di situ selama 2 minggu di tengah kebun sawit. Ya, kebun sawit yang mana di situ itu rasa apa ya? Krim. Cuman ini lagi ya sisa. Tipis dong. Belum habis baterai. Nah, jadi ceritanya kenapa Pak? Enggak apa-apa. Apa ya? Jadi sebenarnya nggak gimana-gimana banget sih ceritanya itu. Cuman itu gue di tengah kebun sawit, ada mesnya, gue tidur situ, nggak ada gangguan apa-apa sih. Cuman Oke. auranya serem aja gitu. Karena lu di tengah kebun, lampunya itu tidak 24 jam nyala. Maksudnya ada waktunya dia mati, ada waktunya dia nyala gitu loh. Karena pakai genset, ya kan? Terus nyawa. Iya, pakai genset. Nah terus jadi di mes itu, di sampingnya itu ada masjid, ada gereja, ada kuil, ada klinik. Oke. Di klinik ini pernah ada ibu-ibu meninggal pas melahirkan. Di klinik itu. Di klinik Ini itu. kayak di dalam ladang sawit itu. Apa? Di ladang sawit. Di ladang sawit itu. Jadi posisinya di ladang sawit yang luas, terus ada satu klinik gitu. Iya, Dan di sebelah klinik itu rumah-rumah ruko juga tuh gimana? Apa tok klinik doang dia berdiri sendiri? klinik, ya seingat gue ya, klinik, gereja, kuil, mes direksi, masjid. Oke. Nah, gue tidur di mes direksi, Oke. gitu. Gue tidur di situ, tapi gue bukan direksi, gitu, ya kan? Jadi ceritanya ini dari teman gue yang di kebun. Katanya waktu itu lagi sama Sabhara. Sabhara itu unit di kepolisian, lagi nongkrong lah di sana, lagi pengamanan gitu kan. Lagi nongkrong, tiba-tiba teman gue ini yang cerita ngeliat ada cewek di dekat kuil ini lagi duduk dia Malam-malam tuh. malam-malam Di sawit. di kebun sawit Oh. itu, di sekitaran mes itu. Jadi ini kebun sawit luasnya sekitar 15.000 hektar
Nah terus ada di berbagai titik itu dia ada mes-mesnya. Makanya di mesnya ini gitu loh. Di mesnya ini jadi dia ceritanya waktu itu dia lagi duduk kayak kita sekarang ini dari kejauhan, ibaratnya dari sini ngeliatnya ke tembok itulah. Ya kan? Oke. Kan lumayan deket tuh. Nah, terus dia ngelihat ada cewek lagi mondar mandir atau duduk gitu, gua lupa. Nah terus ya udah, itu yang ngelihat bukan satu orang tapi banyak orang ngelihat. Oh iya, cewek itu Pada kabur semuanya. Ada lu nggak terus? Nggak ada. Nah terus ada juga ceritanya gue lagi tidur di mes direksi, kayak ada yang ngetok tok kamar itu. Banyak kejadian di mes direksi. Apa gitu? Ada yang ditarik kakinya saat tidur. Tapi kalau lo pribadi pernah mengalami gangguan nggak di mes direksi itu? Paling cuma ketok-tokan doang. Oke. Sedangkan itu kamar direksi itu ada sekitar ada 8 kamar. 8 kamar di mes direksi itu. Di mes direksi itu ada 8 kamar. Dan gue posnya waktu itu cuma gue sendiri doang buat di pos. Sendiri doang gue di situ. di base direksi yang 8 kamar itu sendiri doang gitu? Iya, Kamar yang lainnya kosong? kosong. Siapa yang ngetok-ngetok? Tapi sampai itu kejadian berapa kali tuh? Sekali doang. Oh, sama yang lu cerita yang masalah apa? Mandau tuh? Kan di situ juga tadi. Oh iya betul. Gue punya mandau. Jadi gue di sana itu kan penugasan ya untuk pengamanan. Tapi dari segi hukumnya gue pengamanan. Jadi gue jaga-jaga juga beli mandau gue kan. Jadi posisinya waktu itu gue lagi tidur itu sekitar jam 7 malam lah. Oke. 7 malam sampai ya tiba-tiba kan ini kan gue kan tidur nih. Lu tau kepala kasur gak sih? Kepala kasur. Paham. Di kepala kasur itu gue taruh mandau gue di atas itu, ya kan? Lu tahu pak apa yang terjadi pak? Apa tuh? Mandaunya loncat Motor terbang ke paha gue. Anjir. itu yang notabene tuh dari kepala kasur ke paha tuh lumayan jauh ya. Iya nggak mungkin ketip angin. Gimana angin segede apa bisa sejauh itu? Ya, Tapi kan? setelah si Mando itu loncat tuh lo kayak ada mimpi apa gitu Enggak. kan, atau terlintas apa di pikiran Nggak lo? ada. Tapi saat gue nyalain HP, ya, gue dapet telepon dari klien gue Oke. yang nyariin gue. Artinya apa? Kalau gue mikirnya nih mandau ini yang isi yang ada di mandau gue ini Bangunin lu ya? ngebangunin gue. Lu lagi dicariin sama orang nih, sama klien lu lagi dicari. Kerja jadi lu kerja bangun gitu lu ya? kerja gitu. Ya Jam udah. berapa posisinya? Itu gue sekitar jam 8:30 jam 8-an lah. Pagi. Malam. Ntar mak gue nelfon. Enggak usah lanjut. Lagi syuting gitu. Halo, Angkat. halo, halo. Like, Lagi makan dulu. subscribe. Ya di daerah Pasar Minggu. Enggak. Karena itu kan tadi pagi. Ya, bentar ya. Surang. Yes, sebentar ya. Sorry guys, maaf. Enggak apa-apa, cuman ini anak yang baik, apapun keadaannya tetap ngangkat telepon orang tua biar gak khawatir. Iya. Patut dicontoh. Oke. Benar. Nah, lanjut guys. Biar kerjaan lancar coy. Ayo lanjut cerita. Ini sampai mana tuh? Sampai Mando lu terbang. Mau gua ganggu aja sih. Baru dibagus-bagusin. Iya. Enggak, maaf. Udah. Nah, lanjut. Maaf ya, nggak asal. Nah, terus tadi sampai mana ya? Mandau Mandau terbang. terbang. Nah, kirim telepon tuh gua. Jadi intinya gua dibangunin sama mandau gua. Tapi itu kejadian ada berkali-kali kah apa cuma sekali doang? Sekali itu doang. Untuk penonton-penonton yang nggak tahu mandau itu apa, jelasin dong. Mandau itu adalah senjata tradisional dari Pulau Kalimantan. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak semacam parang, dia panjang, ada ukirannya segala macam. Nah, mandau itu dia ada anakan pisaunya. Anakan pisaunya itu sebenarnya tidak bisa dipakai sembarang ditempelkan bersama dengan mandau itu. Harus ada beberapa syarat
yang baru bisa pisau itu bersampingan sama mandau itu. Oke. Syaratnya apa? Ini mandau pernah dipakai buat bacok orang atau bunuh orang. Baru bisa pakai itu pisau kecil. Nah terus umumnya ya mandau itu juga dipakai kan dililitkan kain merah, artinya menandakan bahwasanya mandau tersebut pernah dipakai untuk membunuh orang. Ya. Dipakai untuk hal yang tidak baik lah. Yang Oke. punya lu udah ada ininya? Nggak ada. Kain merah? Oh, Nggak ada. Oke. Mandau baik gitu yang pilih. Mandau baik. Mandau baik. Soalnya saya tidak memakai kekerasan, tapi itu buat jaga-jaga aja. Betul. Jadi manci polosan. Itulah seputar mandau. Ada namanya mandau sama dia tuh bentukannya lebih tebal daripada mandau. Dohong namanya, dohong. Dohong itu senjata khas tradisional Kalimantan Tengah. Jadi dohong itu bentukannya seperti pisau tapi tebal dia. Oke. Dan terlihat agak tumpul tapi sebenarnya tajam. Namanya dohong. Kalau nggak percaya nih. Oke guys, itu kira-kira informasi buat kalian tentang senjata-senjata Dari khas Kalimantan gitu ya. Nah, Dan kayaknya nggak perlu di-googling juga. Saya malah bawa keluar. Nggak perlu di-googling juga karena ini nanti viewers kita bisa ngecek kalau kepo gitu ya. Oh, bisa iya. cek di Google aja guys. Nah, oke, ini kira-kira ada cerita-cerita menarik lagi nggak nih? Nah ini kayak gini dohong nih. Oke. Coba. Dohong. Oke. Dohong. Pisau. Hmm. Untuk menusuk bukan membacok. Oke. Baik. Terus ada lagi nggak cerita-cerita menarik lagi? Cerita menariknya sejauh ini tidak ada ya. Udah Kalau dari- sepertinya bukan tidak ada tapi sudah habis. Baik. Seputar hutan sawit itu? Seputar hutan sawit tidak ada. Kalau di sawit itu sebenarnya menyeramkan itu bukanlah setannya. Ular ya. Itu satu, Maling. kedua maling. Manusianya. Ya. Itu yang menyeramkan dibandingkan setannya. Kalau yang Sama tadi kan lu juga jelasin tuh di mesnya direksi banyak banget cerita horor. Iya. Bisa lu ceritain nggak? Apa ntar aja nih di episode kedua, part 2. Boleh deh, kayak udah hampir 1 jam juga. Nanti kalau misalkan ditembus 2 likes Anjing. kita akan lanjut lagi ke part 2 khusus cerita-cerita horor si Alfati ini yang ada di Kalimantan. Oke guys, Tunggu sebentar lagi saya mau ke Kalimantan Utara, Kaltara. Nah, oke, Tunggu ada Kak. cerita tunggu baru ceritanya lagi. lagi. Ceritanya. Sama Oke guys, nanti kita apa juga nih? mau ini ya, Apa tuh? selebrasi subscriber kita yang 10 ya. Iya benar. Ntar kita mau tempengan. Tolong bantu. Menuju 10 subscriber, 2 likes. Oke Iya. guys. Bener. Mudah-mudahan tembus guys. Amin. Amin. Oke, berarti untuk malam ini udah cukup kali ya cerita dari Alfati ini. Dan gimana? Langsung kita tutup aja kali? Tapi lo ada moral of the story-nya gak? Dari semua cerita-cerita lo gitu. Untuk Nah. saran-saran untuk para penonton gitu. Ya betul, boleh tuh. Gak ada sih. Gak ada juga, gak ada moralnya cerita ini. Gak ada, soalnya ceritanya bermacam-macam. Oh iya, Bener sih. nggak yang cuma satu tapi panjang ya. Iya. Oke. Jadi gak ada moral. Mungkin sebelum penutupan lo mau masarin diri lo sendiri gitu apa? Ya. Boleh. Instagram. Follow Instagram gua Alfati Muharen ya. Fotonya muka gua sendiri. Isi postnya ada 5. Boleh kalau misalkan lo mau promosikan pekerjaan lo Ya, itu siapa atau tahu yang apa butuh. silakan. Oh iya, kalau Boleh. misalnya ada perusahaan yang mau bangkrut, tolong hubungi saya. Iya. Oke, siap. Spesialis apa bang? Kepailitan. Kepalitan. Boleh. Oke. Kalau mau pidana juga bisa ke saya juga ya. Nah, Dan kalau misalkan mau orang ngopi-ngopi bisa ke saya juga. Nah, iya. di sini buka coffee shop guys. Coffee shop juga. FYI. Hmm. Namanya Om Aku Backyard, bisa cek di Cek di Google Instagramnya juga Maps, ada. Di Instagram juga ada. Banyak promonya lah pokoknya. Banyak Ini promo asik, ya. asik banget tempatnya. Sobat. Ini karena lampunya mati jadi serem aja. Banget. Iya. asik banget, sebanyak nyamuk. Oke lah guys, berarti kita tutup aja untuk Kebun Misteri episode kedua. Semoga setan bisa membuahkan hasil, Hasil untuk kita. ke kami gitu ya. Oke guys. Makasih setan. Oke Yang guys. kasih kita duit. Bye guys. Halo Satan. Baik Iya guys. Silakan matikan dulu ini ya. Oh belum boleh mati. Ya, cerita lagi nih part 2 lanjut lagi kan guys. Oke. Kita dengerin ya.
Kayaknya tadi yang pakai menit 45 menit. 45 menit.